Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam. Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam, Persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam acara Ramadan kita Persis TV. Syiar menggema Ramadan penuh makna. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu keputusan Sidang Dewan Hizbah PP Persatuan Islam berkaitan dengan wanita yang nifas sambil menyusui di bulan Ramadan. Apakah qada atau fidyah? Jadi wanita yang nifas sambil menyusui di bulan Ramadan, apakah ketentuannya harus qada atau harus fidyah? Sebagaimana kita ketahui bahwa bagi kaum wanita ada ketentuan yang berbeda dengan pria. Di antaranya ada 3 macam darah. Walaupun sama-sama keluar dari rahim, tetapi mempunyai hukum yang berbeda, ketentuan dan berbeda menurut Quran dan Sunnah. Salah satunya adalah darah nifas. Pada tema kali ini, kita akan membahas tentang masalah tersebut, wanita yang nifas. Akan tetapi, sambil menyusui. Jadi bukan hanya nifas saja, sambil menyusui di bulan Ramadan. Untuk membahas masalah tersebut, sudah hadir di hadapan kita guru kita semua. Mohon maaf, bisa disebut nama Al-Ustadz Kyai Haji Wawas Suryana. Bagaimana Ustadz, sehat sih? Alhamdulillah. Itu yang diharapkan kiranya oleh kita semua, oleh umat. Karena ilmu dan tausiah Ustadz selalu ditunggu dan dinantikan umat. Pencerahan-pencerahan Ustadz sangat diharapkan. Mudah-mudahan harapan kita sehat terus. Amin. Ini Ustadz, masalah yang tadi saya utarakan di awal berkaitan dengan wanita yang nifas sambil menyusui di bulan Ramadan. Apakah ketentuannya harus qada atau harus fidyah?
dipersilakan Ustaz supaya lebih leluasa membahasnya. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa Persis TV di rumah, alhamdulillah sebagaimana tadi disebutkan, program Ramadan kita ini ada tema khusus ya, yang menggema Ramadan penuh makna. Ini di 1443 ya Hijriah. Alhamdulillah kita masih bisa bersua kembali, terutama ya para anggota Jamiah Persatuan Islam dan bagian otonomnya. Memang hal yang tadi disebutkan berkaitan dengan wanita yang nifas sambil menyusui di bulan Ramadan. Ini qada atau fidyah. Nah, jadi ada ketika wanita itu melahirkan, ada yang namakan nifas. Jadi damul wiladah dan damul wiladah ya. Jadi damun darah yang keluar gitu ya, bada wiladah lah istilahnya. Nah ini sama ketentuannya dengan haid bagi perempuan. Apa yang samanya? Ketika tidak sedang haid ataupun tidak nifas, perempuan itu wajib saum, wajib sholat. Wajib saum, wajib sholat. Namun di saat terjadi nifas, itu haram saum, haram sholat. Ini berlaku di Ramadan ataupun di luar Ramadan kan? Oh, iya. Nah, kenapa di luar Ramadan juga kan ada saum sunat? Itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ini Rasulullah SAW telah menyatakan, alaisa idha hadot lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan itu apabila dalam keadaan haid tidak boleh melaksanakan saum atau dan sholat. Jadi tidak sholat juga tidak saum. Jadi mereka dapat pahala dengan tidak saumnya, dapat pahala dengan tidak sholatnya. Tarkihnya itu. Nah, jadi ala tarkihnya dia dapat pahala karena meninggalkannya itu. Mengapa? Al aslnya kan wajib sholat. Ketika haid dilarang sholat. Al aslnya wajib saum. Ketika haid, nah dilarang saum. Nah ini kan dalam keterangan lain sebutkan kan, disebut itu dinamakan nuksonu ya. Oh iya. Ya, kekurangan agamanya perempuan di sana. Jadi dalam satu bulan itu ada ya maksimal 7 hari lah. Dia tidak sholat, dia tidak saum. Nah bedanya kan ini, kalau sholat tidak ada qada, tapi kalau saum ada qada. Nah ini kan perbedaan ini antara sholat dan saum bukan kita yang membedakan, tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menetapkan, sebagaimana hadis dari Mu'adzah ya, di mana Siti Aisyah pernah ditanya tentang seseorang ya yang haid itu dia mengqada saum, tidak mengqada sholat. Maka Aisyah menjawabkan dengan jawaban yang tegas. Apa? Karena tusibuna dzalika panu maru bi qada'is saum walam nu'mar bi qada'is shalah. Kami kaum wanita diperintah mengqada saum, tidak diperintah mengqada salat. Artinya di sini dua-duanya wajib. Saum wajib, salat wajib. Hanya kalau saum ada qada, kalau salat tidak ada qada. Nah itu kan secara umum gitu, itulah ya dasarnya. Memang nanti lamanya nifas ini juga menentukan. Karena Rasul menyatakan bahwa kanatinu pasa, ini bukan Rasul, sahabat Ummu Salamah ya, menyatakan istri Nabi itu kanatinu pasa tajlisu ala ahdi Rasulullah SAW arba'ina yauman. Jadi di zaman Nabi wanita, para ibu itu nifas 40 hari. Ternyata ini secara ilmu ini batas maksimal.
40 hari itu batas Tidak maksimal. mesti ya. Tidak mesti. 40 Mungkin hari. kurang dari 40. Ada yang 30. Tapi kalau lebih itu jadi istihadah nanti. Ya, kalau lebih dari penyakit ya kalau lebih. Berbeda. Nah, beda lagi seperti head misalkan 7 hari. Bahkan ada yang normalnya memang 7 hari, ada yang lebih. Selama itu head, dia tidak saum dan tidak sholat. Tapi kalau masuk istihadah, Kembali. nah kembali wajib saum dan sholat. Karena itu penyakit. Nah, di sini ketika ini terjadi nipas, kan nipas itu 40 hari. Nah, ini kau bayangkan, kalau kebetulan ya melahirkan tanggal 1 Ramadan. Kan nipas misalnya 40 hari saja kan habis tuh. Ya, habis. Sebulan penuh gitu. Nah, sebulan penuh kan habis tuh. Berbeda dengan yang misalkan melahirkan 10 Sya'ban. Ya, 10 Sya'ban melahirkan. Kan ada 20 hari itu. Oh iya, iya. Nah, nanti Belum masuk Ramadan. belum Ramadan kan 20 hari. Sisanya 20 hari, 10 hari kan. Iya, Ramadan. Nah, dia 10 hari Ramadan. Dia misalkan tambah lagi tinggal 20. Nanti 10 hari dia saum. 20 hari ini pas kan di Ramadan itu. Ini dua kejadian yang berbeda kan. Nah, ini kalau kasus seperti ini, wanita ini nipas sambil menyusui. Nah, ini karena disatukan dengan menyusuinya itu. Nah, kita pisahkan dulu. Ya, kalau nipas wajib qada, Haram saum. ya haram saum kan saum. itu. Kalau nipas. Kalau menyusui, ya boleh dengan fidyah. Termasuk wa 'alal ladzina yutiqunahu kan. Fidyatun ta'amu miskin. Itu salah satu yang menyusui itu diketahuikan pada yang mutiqah. Dia mampu tapi repot melaksanakan ibadahnya itu. Nah, maka dia diganti dengan fidyah. Ini rukhsah kan? Fidyah. Karena dia dalam keadaan menyusui. Jadi kalau ginilah, dia lagi menyusui saum. Ya kan, anak misalkan lahir di beberapa bulan sebelum saum. Nah, lagi menyusui, maka dia kenapa? Fidyah. Selama 30 hari dia fidyah. Itu bukan haram saum menyusui. Nah, bukan. Kalau menyusui itu kan artinya kalau bisa, ya, nanti ujungnya kan paman tatau khairan bahwa khairulah. Kalau memang dia bisa melakukan tambahan lebih baik, wa antasumu kan Khairul lakum. Walaupun menyusui yang baik, yang lebih baik adalah saum. Ini tidak mampu saum, maka boleh, diganti dengan boleh tidak saum begitu saja. Kan? Ya, yang menyusui itu ya. Nah, kalau menyusui bukan tidak boleh saum, boleh tidak saum. Boleh tidak saum. Nah, kalau dia tidak saum diganti dengan fidyah. Ini kan terbagi dua ya. Iya, iya. Nah, pisah dulu ya. Terpisah. Jadi kalau menyusui dia boleh tidak saum, harus. Nah, boleh fidyah. Fidyah. Ya. Sekarang dalam keadaan ya dua-duanya. Ini dua-duanya bagaimana? Berbarengan. Nah, kita kembali pada al-aslu. Nah, ini pas misalkan di bulan Ramadan, nanti al-aslunya apa? Kalau ini kan bisa penuh saja, bisa kan habis. Tadi sebagian. Kalau contoh yang tadi misalkan di bulan Sya'ban dia lahir tanggal 10 Sya'ban, 20 hari kan dia nipas. Tambah lagi di Ramadan 20 hari. Maka ini terjadi dua. Apa dua? Yang nipasnya itu karena al-aslunya kalau nipas tidak boleh saum. Wajib qada. Ketika sedang nipas menyusui sekarang saja. Ini kan wajib qada kan yang 20 hari. Nah, yang 10 harinya sisanya itu nah dia boleh fidyah. Kalau dia kuat kan tidak fidyah, saum saja kan terus. Maka ketika yang 10 hari ini dia kena wajib. Ya, wajib saum lagi yang 10 hari terakhirnya itu. Ketika nipasnya sudah selesai, maka dia menjadi wajib kan untuk melaksanakan saum. Nah, ketika wajib melaksanakan saum, dia tidak kuat karena menyusui. Nah, menyusui, maka dia fidyah. Berarti harus dipisahkan dulu saja. Ya, ini sebagai perbandingan yang lain. Ya. Sedang saum, head. Ya. Ini baru 4 hari saum, tiba-tiba head. Betul. Kan gitu. Ya. Nah, selama head dia tidak boleh saum dia. Maka penggantinya apa? Bukan fidyah, wajib qada. Gitu. Kapan qadanya? Itu bahasa Quran kan. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka hitunglah, laksanakanlah itu di hari-hari yang lain. Yang mana? Ya di luar Ramadan, baik Ramadan saat itu ataupun
Ramadan berikutnya. Mutlak gitu. Nah, mutlak kan tidak ada ketentuan secara Tahun dalil. ini umpamanya. Misalkan tidak boleh melewati yang sekarang 1443. Iya. Ada dia mesti kodok 1442. Iya. Masih ada. Nah, itu tidak mesti. Karena yang menyatakan tidak boleh lewat itu pendapat ulama kan, bukan dalil kan itu. Ya kalau dalil kita terima. Kalau pendapat kan mesti ada sandarannya. Kalau pendapat tidak ada sandaran kita boleh terima. Tapi kalau nggak ada sandaran, Semata-mata pendapat. ya semua pendapat kan itu hanya bahasa kita mungkin sebaiknya kan itu. Nah, sebaiknya bukan dalil kan. Iya, iya. Sebaiknya bayar dulu lah ini supaya apa? Nanti tidak bertumpuk. Karena memang betul kalau ditumpuk itu biasanya semakin lama Terasa berat. gitu akan ya. semakin Semakin berat. Nah itu yang mesti dibedakan bahwa bagi wanita yang menyusui di bulan Ramadan, qada atau fidyah ini adalah keadaan nifas. Maka di sini jadi berdasarkan keterangan itu kita bisa mengambil bahwa pokok wanita yang nifas termasuk yang haram saum. Maka apabila yang menyusui anaknya dalam keadaan nifas kembali kepada ketentuan pokok, yaitu menjadi sandaran hukumnya yaitu haram saum dan wajib mengqadha. Berarti berkaitan dengan salah satu qawaid fikih itu Ustaz. Al-aslu baqa'u Makana ala makana. Karena alasannya adalah ketika dia haid ataupun nifas haram saum. Harus qada. Nah, lebih parah lagi, malahan ada yang menetapkan kalau dia lagi saum menyusui itu qada dan fidyah. Jadi dua macam. Nah, ini mesti diluruskan ya. Qada dan fidyah. Karena begini, kita tahu bahwa yang namanya qada itu kan ketika tidak bisa dilakukan, contoh gampang aja lah dia lagi sapar lah, atau dia lagi sapar, dia kan tidak saum, maka ketika tidak sedang sapar dia mengqadha. Lagi haid dia tidak boleh saum, maka mengqadha. Kan selesai. Ini ibadah badaniyah saum itu. Digantinya badaniyah lagi. Nah sekarang kalau seseorang misalkan dia menyusui, kan, itu ibadah badannya, tapi dia berat melakukannya, susah, repot, misalnya, dikhawatirkan nanti kepada dirinya dan anaknya, maka diganti dengan fidyah. Ini kan jadi maliyah. Ta'amu miskin. Nah, itu kan atau fidyah itu ta'amu miskin kan, ini jadi maliyah. Tidak bisa ini kalau sudah diganti tadinya badannya menjadi maliyah, tidak bisa dua-duanya ada. Masih salah satu. Oh, iya. Mungkin bertentangan juga dengan prinsip inna dina yusrun saja. Oh iya betul. Jadi agama itu mudah. Kok kenapa jadi dua? Taklif itu hanya tapan satu. Ya para pemirsa Trisi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itulah duduk permasalahan. Bukan hanya yang kita bahas secara khusus sebenarnya. Jadi beberapa masalah pun berkaitan dan memang perlu penjelasan yang sejelas-jelasnya, termasuk apa yang kita terima barusan dari Al-Ustadz. Jadi memang bukan dua saja, satu gitu. Bagi wanita yang nifas sambil menyusui di bulan Ramadan, bukan dua-duanya qada plus fidyah gitu. Tetapi qada saja. Kecuali yang tadi Ustaz sampaikan bahwa ketika masa nifasnya habis, masih menyusui, berarti hanya sedang menyusui, tidak dengan nifas itu. Wajar kalau waktu itu ketentuannya fidyah saja. Ya betul. Jadi memang yang tadi yang 10 Sa'ban itu sampai 10 Sa'ban, maka umpamanya itu kan jelas di sana melakukannya cuma satu bukan dua, betul. Jadi yang 20 hari itu qada, yang 10 hari misalnya 20 hari sisa Sa'bannya. Jadi kan Sa'ban itu kan qada plus yang waktu Ramadan. Yang waktu Ramadannya yang qada itu yang 20 hari awalnya itu kan. Karena ini 20 hari, 20 sisanya 20 hari bisa 40. Ini kan dia qada. Tapi ketika yang 10 hari lagi, kan selesai nifasnya, maka dia tidak melaksanakan saum. Kenapa? Ini masuk kepada yutikunahu. Maka dia melaksanakan
fidyah. Nah, ini kan hanya satu-satu. Iya, iya. Di sini satu tidak Terpisah itu ya. sangat terpisah. Ini yang paling mudah kan sebagai yang paling mudah. Memang tidak ada keterangan yang kuat untuk menetapkan dua-duanya. Iya, iya. Karena pun bagaimana taklif itu hanya satu. Kayak begini ya contoh paling mudah gambarannya waktu haji saja. Kan dia itu wajib haji, ibadah maliyah kan haji. Nusuk ya. Nusuk itu. Kebetulan tidak bisa menyembelih. Oh, iya. Kan diganti dengan saum. Iya. Ini kan Betul, badannya. betul. Maliyah Maliyah. diganti dengan badannya. Saum 3 hari di waktu pelaksanaan haji, 7 hari di kampung. Ada tempat sendiri lah ketika dia pulang. Iya. Coba. Tidak ada apa. Nanti di kampung dia motong lagi, enggak kan? Oh iya, iya. Tidak. Kenapa? Ini ibadah maliyah. Karena kemungkinan di saat penyembelihan tidak ada hewannya, atau memang ada hewan tidak mampu beli. Lam yajid bahasanya. Ya, karena apa ilam yajid kan pasyamu kan salah satu ayami fil hajj wasabatin idza rajatum. Ini berubahnya, ini perbedaannya kalau ini maliyah menjadi badannya. Kalau dalam saum terbalik. Badannya jadi badannya menjadi maliyah. Apa maliyah? Fidyah. Makanya sangat rasional, satu macam, ya, bukan satu dua macam. Ya, satu. Ya, memang kalau seorang misalkan ini qada atau fidyah, tegasnya fidyah. Tegasnya adalah qada kan. Kalau kasus seperti ini, wanita yang nipas sambil menyusui di bulan Ramadan, qada atau fidyah? Jawabnya yang pasti adalah qada. Qada saja, qada saja dengan fidyah. Nah, kasus yang tadi kalau yang dua itu karena beda keadaan gitu. Biar misalkan dia pas melahirkan ya. Kan 40 hari itu 30 hari penuh kan semuanya habis dengan nipas. Maka 30 hari dia harus mengqada. Itulah ketentuannya. Nah, itu memang ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Bukan pendapat itu ya. Ya, bukan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah sangat jelas bagaimana duduk permasalahan bila terjadi seperti ini. Jadi wanita yang nipas sambil ya. Jadi pakai sambil berarti sambil. Bertepatan gitu. Karena begini, ada yang nipas tidak menyusui, Pak. Nah itu, jadi ada yang nipas tidak sambil menyusui, itu jelas berarti kodoknya jelas. Ada yang menyusui tidak nipas. Ada yang menyusui tapi tidak sedang nipas. Jelas fidyahnya. Ya, itu. Bagaimana nifas sambil menyusui, barusan sudah dipaparkan secara gamblang dengan jelas oleh Al-Ustadz. Jadi ketentuannya adalah kodok saja, tidak dengan fidyah. Maka mudah-mudahan para pemirsa Persis TV dimanapun berada mendapatkan pencerahan dari paparan Al-Ustadz barusan, sehingga menjalankan ibadah saum ini tidak syak lagi, tidak ragu lagi, tapi dengan hati yang tumaninah, dengan hati yang tidak ragu, tentram, tumaninah. Ustaz, mungkin ada tambahan? Ya, begini, ini utamanya ini kan kaum ibu yang menjadi ini permasalahan ini kan, seringkali terganggu dengan berbagai macam pendapat yang ada di luar. Ya, karena apalagi sekarang kan media sosial begitu sulit dibendung. Sulit dibendung. Nanti kan akan dibaca segala masuk kan, berita itu kan masuk. Segala sampai. Nah, ini pemirsa Ikhwatul Iman di jamiah kita di Persatuan Islam, insya Allah kan ada istilahnya pemutus akhir lah. Apa yang mesti kita lakukan? Kenapa kita pun menerima kan dari misalnya MUI kan pernah menyampaikan untuk belajar Islam itu kemana kan? Nah itu media sosial kita terima sebagai masukan kan, sebagai informasi. Nah kemudian kita di bahasa lain kan komunikasi ini dikonfrontasi lah. Nah kemarin periksa, dicek ulang, ada check and rechecknya kan, itu bagaimana ini yang sebenarnya. Nah kita alhamdulillah di Jamiah Persatuan Islam ada tempat di mana anggota di Jamiah ini bisa menyampaikan apa yang didapat ternyata berbeda
Nah, itu disampaikan. Maka kita bukan hendak berbeda, tapi di saat mesti beda ya beda kan. Bukan hendak ingin berbeda dengan yang lain gitu kan. Aneh ketika kita bukan asbed begitu. Nah, bukan merasa beda. Aneh ketika kita berbeda dipermasalahkan, tapi ketika mereka berbeda dengan kita, betul. Nah, gitu. Kan kita tidak ingin beda. Betul. Ingin menjalankan bagaimana Quran dan Sunnah. Gitu. Kan sederhana itu. Nah, kayaknya sederhana amaliyahnya. Kenapa? Karena ini hal yang demikian itu perlu disampaikan, ditegaskan. Jangan sampai tadi betul ada dari luar itu syak dan taskik, ragu dan meragukan. Nah, insya Allah dengan kajian ya, mudah-mudahan misalkan juga yang lain-lain, kita juga ikut mengkaji, mendalami. Ya kalau memang ada dalil yang lebih kuat, kita terima ya. Lapang dada. Masalahnya dalil ya kan, bukan masalah lagi pendapat, tapi masalah dalil. Dalilnya ada tidak? Selama ada dalil dan itu bisa bertanggungjawabkan, kita terima. Terima kasih ya Ustaz. Ya. Jazakallah khairan. Ini sesuai dengan cita-cita jamiah kita. Ya. Jadi mewujudkan persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan usaha Islam, persatuan suara Islam. Termasuk dalam masalah seperti ini Ustaz. Masalah ibadah. Untuk terakhir kali, mohon maaf Ustaz, mungkin ada closing statement dari Ustaz sebelum waktu habis. Ya, jadi khususnya kepada ikhwatul iman pemirsa di rumah, kami dari Daun Hisbah senantiasa berharap semua anggota Jamiah Ansarul Islam, mungkin juga ada simpatisan, apa yang dipaparkan barusan, salah satu dari sekian banyak yang sudah kita sampaikan, itu sudah kita kaji kaji ulang, pertimbangkan, bukan 1-2 tahun, sudah beberapa generasi Betul. Sudah beberapa generasi sejak muncul Persatuan Islam sampai hari ini hampir 100 tahun kan. Nah ini sebenarnya harus menjadi catatan kita bahwa putusan ini kita berdasar bukan kepada pemikiran, tapi kembali kepada dalil. Demikian. Syukron Ustaz. Demikianlah para pemirsa Persis TV, acara Ramadan kita Persis TV kali ini dengan moto syiar menggema Ramadan penuh makna. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk umat Islam di seluruh penjuru tanah air, di seluruh penjuru dunia manapun, mudah-mudahan, dan menjadi jariah Amin. untuk asatidz Dewan Hisbah PP Persatuan Islam. Demikianlah aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.